Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudis Malabi. Saya dari kelas D3C, nomor absen 25. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya terkait mata kuliah pemrograman berbasis framework. Untuk judul tugas akhir saya yaitu saya membuat sistem pendukung keputusan penilaian kinerja guru menggunakan Laravel dan juga React.js. Untuk front end-nya di sini saya menggunakan React.js dan adapun beberapa package yang saya gunakan antara lain ada Redux. Redux ini nantinya digunakan sebagai global state. Akan saya terapkan pada fitur autentikasi pada React.js. Kemudian saya menggunakan Axios untuk HTTP request nantinya ke Laravel backend-nya. Kemudian ada Bootstrap sebagai framework CSS. Kemudian ada .env ini nantinya digunakan sebagai uh, variable environment. Kemudian saya menggunakan React Data Table Component ini sebagai data table untuk menampilkan data pada table nantinya. React Bootstrap ini gabungan dari Bootstrap juga, namun versi React ya. Kemudian ada React Form Staffer ini sebagai salah satu contohnya yaitu Form Wizard. Kemudian ada Recruiter DOM sebagai routing dari React itu sendiri. Dan juga ada Suite Alert. Ini nantinya digunakan untuk alert yang lebih bagus dengan tampilan yang lebih menarik juga. Ini untuk dari React-nya. Kemudian untuk dari Laravel-nya. Dari Laravel-nya sendiri, di sini saya menggunakan Laravel 10. Kemudian untuk plugin yang digunakan agar bisa terhubung dengan React yaitu antara lain ada Laravel Sanctum. Ini digunakan sebagai autentikasi nantinya pada React.js ya. Kemudian ada Mat Website Excel yang digunakan nantinya ada fitur untuk upload Excel sehingga bisa upload dengan mudah dengan adanya plugin ini. Kemudian ini sekedar review untuk backend dari Laravel ya yang sudah saya buat. Jadi ini untuk routing dari API-nya yang nantinya akan di-request menggunakan Axios di React.js. Oke, langsung saja di sini jadi untuk step awalnya yaitu kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Untuk usernya sudah didaftarkan melalui seeders, jadi pada pertama kali dijalankan akan dibuatkan sebanyak 5 akun admin. Di sini saya coba login dengan email address dan juga password. Kemudian kita pencet login. Nah, jika berhasil maka akan diredirectkan ke halaman dashboard. Berikut saya jelaskan singkat bagaimana cara kerja login di dalam aplikasi React saya. Jadi yang pertama, kita menuju ke app.js. Untuk indeks JS-nya sendiri sama saja, tidak ada perubahan. Hanya saja di dalam router ini akan dibungkus sebuah provider dari React Redux itu. Di mana React Redux itu digunakan sebagai global state management nantinya. Nah, di sini sudah saya gunakan untuk React Redux ya. Kemudian di dalam router sini ada file app. Nah, di sini akan ada banyak sekali komponen, di mana ada komponen login, kriteria, alternatif, dan lain-lain. Nah, untuk awalnya kan kita berada di halaman login, itu berarti kita akan merender login komponen. Di sini mengapa saya menggunakan lazy load? Jadi lazy load itu semacam load di mana dia hanya melakukan load ketika halaman tersebut diakses. Jadi komponen di sini akan di-load secara lebih lambat. Jadi itu gunanya agar ketika kita meload suatu halaman itu tidak terlalu berat page-nya. Seperti itu. Kemudian di sini ada dispatch. Jadi dispatch ini semacam job atau kerja
di mana ketika setiap kali halaman app.js dijalankan, itu akan melakukan pengecekan, yaitu cek token validity. Nah, cek token validity ini akan dijalankan setiap saat ketika dispatch ini nilainya berubah. Nah, agar bisa ada efeknya atau di-render ulang, jadi di sini saya menggunakan use effect. Nah, jadi apa sih cek token validity ini? Jadi cek token validity ini sebuah function di mana saya melakukannya untuk melakukan request ke backend Laravel. Jadi itu untuk melakukan pengecekan apakah user yang login itu masih valid atau tidak. Ya, seperti itu. Ini salah satu contohnya. Jadi di mana di sini untuk tipenya dia asinkronus ya. Jadi asinkronus itu eh, dia tidak apa? Tidak urutannya tidak harus eksekusinya tidak harus dari atas ke bawah, tapi dia akan tidak berurutan sehingga data yang kita tunggu itu tidak harus hingga proses ini itu selesai. Jadi biasanya kan menunggu proses ini selesai dulu baru yang kode di bawahnya dieksekusi. Nah, jika ini tidak perlu seperti itu karena ini asinkronus. Nah, jadi di sini dia melakukan handle get user, di mana handle get user ini melakukan request ke backend Laravel. HTTP ini berasal dari Axios instant Axios yang telah saya buat sebelumnya. Nah, jika nilai dari request tadi itu misal 200, itu berarti dia eh, berhasil login. Namun ketika misal 401 atau unauthorized, nah itu dia akan dipaksa untuk logout dan diarahkan ke halaman login lagi. Ini kurang lebih skripnya seperti itu. Kemudian ini untuk request-nya dan ini untuk instant Axios-nya. Nah, HTTP interceptor ini digunakan sebagai seperti header middleware gitu. Jadi tiap kali Axios melakukan request, dia akan diberi authorization bearer berupa token login itu. Nah, kemudian akan saya jelaskan lagi untuk penggunaan untuk konsep loginnya. Jadi konsep login ada di login CSS ini. Nah, di mana ketika melakukan submit, di sini ada on click handle login. Nah, handle login itu melakukan prevent default ini agar halamannya tidak refresh atau formnya tidak refresh ketika di submit. Kemudian set is loading true. Nah, gunanya set is loading ini jadi ketika tadi ada login, dia ada animasi seperti loading pada buttonnya. Kemudian handle input change ini digunakan sebagai menerima inputan dari email dan juga passwordnya tadi. Jadi di sini saya membuat satu handler saja. Onset-nya sama-sama handle input change, hanya saja di sini kita bisa mendapatkan event.target.name ini artinya tiap-tiap name dari input tadi. Jadi di sini kan name-nya ada email, kemudian di sini name-nya ada password. Berarti jika dia masuk ke handle input change, berarti di sini name-nya email, nilainya apa, password nilainya apa, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini di sini metodenya masih sama, JavaScript asynchronous. Dia handle perform login, di mana handle perform login itu melakukan request ke backend-nya, ke Laravel-nya. Jadi dia melakukan login di sini. Nah, di sini intinya melakukan attempt ke apakah email dan passwordnya cocok. Jika cocok, maka dia akan dikembalikan token seperti ini. Jika gagal, maka ada pesan alert seperti itu. Nah, kemudian jika berhasil, maka saya menggunakan local storage untuk menyimpan token yang dari Laravel tadi. Kemudian akan diredirect ke halaman dashboard. Jika gagal, maka akan ditampilkan error. Nah, kemudian set timeout 2000 ini, jadi animasinya akan berhenti, animasi loadingnya selama 2 detik. Jadi kita set loading false lagi agar animasinya itu hilang. Nah, itu kurang lebih dari mekanisme loginnya. Nah, di sini di dashboard sendiri ada beberapa menu, ada kriteria, alternatif, perhitungan, dan juga ini untuk logout-nya.
Jadi ini merupakan sistem pendukung keputusan untuk penilaian kinerja guru. Jadi yang pertama ada kriteria. Nah, kriteria ini gimana digunakan sebagai kriteria penilaiannya nantinya. Di sini saya menggunakan metode TOPSIS pada SPK, sehingga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kita bisa melakukan perhitungan. Nah, syaratnya itu salah satunya yaitu jumlah maksimal bobot itu harus 100. Kenapa harus 100? Jadi 100 ini sama saja dengan 100 bagi 100 kan 1. Jadi rentang bobotnya itu harus 0 sampai 1. Nah, di sini saya mempunyai menu CRUD untuk kriterianya. Jadi misalkan di sini sudah bobotnya 100, saya misal mau menambah. Nah, ini akan terjadi error, yaitu gagal bobot maksimal 100. Nah, jadi untuk kita menambahkan kriteria, jadi di sini saya coba untuk edit terlebih dahulu. Saya kurangi bobotnya, saya update. Nah, di sini berhasil, maka total bobotnya akan berkurang menjadi 92. Kemudian saya tambahkan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya coba. Nah, dia berhasil jadi 94. Untuk dihapus, sama, kita bisa menghapus. Nah, di sini saya kembalikan terlebih dahulu untuk nilainya, yaitu 10. 10. Kemudian saya update. Nah, di sini kita kembalikan 100 lagi. Kemudian ada alternatif. Oke. Menu selanjutnya itu ada alternatif. Nah, di sini alternatif ada 20 alternatif. Jadi untuk alternatif ini dia tidak terbatas, mau berapapun bisa. Jadi untuk alternatif ini sebenarnya bisa menggunakan nama gurunya ya, karena ini kan sistem mendukung penilaian kinerja guru. Jadi kita bisa menggunakan nama gurunya. Tapi di sini biar gampang nanti kelihatan hasilnya, saya menggunakan alternatif 1, 2, hingga 20 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada menu untuk perhitungannya. Nah, untuk memulai perhitungannya kita bisa klik mulai perhitungan baru ini. Nah, di sini kita bisa melakukan sebuah perhitungan. Jadi ada catatan, kita harus mendownload formatnya terlebih dahulu. Kita download format Excel-nya. Nah, di sini format Excel-nya kan sudah terdownload. Nah, kita bisa cek untuk format Excel-nya. Nah, untuk format Excel-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi tadi kan ada 20 alternatif dan juga 10 kriteria ya. Nah, 10 kriteria dan 20 alternatif ini itu kita ambil dari database. Nah, jadi kurang lebih seperti ini sudah kita ambil. Tadi ini kan ada penambahan data. Nah, kalau statusnya 0 ini berarti dia sudah dihapus seperti itu. Kemudian di sini kan kriterianya ada 10. Nah, yang diambil itu adalah yang berstatus 1. Nah, ini untuk mockup-nya yang sudah kita download. Kemudian eh, di sini saya sudah ada data yang sudah saya isi. Nah, contohnya pengisian nilainya nanti seperti ini ya. Kemudian langsung saja kita coba untuk upload. Nah, kita coba untuk upload. Nah, jika berhasil dia ada dataset Excel berhasil diupload seperti itu. Kemudian kita bisa next. Nah, di sini kita melakukan seperti persetujuan untuk melakukan penghitungan topsis. Kita mulai perhitungan. Di sini akan melakukan proses. Nah, di sini bisa kita lihat untuk step by step untuk perhitungan topsisnya. Jadi ini semua dilakukan di Laravel-nya ya. Nah, jadi untuk di React.js-nya itu hanya untuk menerima datanya saja. Jadi di sini ada kriteria awalnya,
ada C1 sampai 10, ada nama, kemudian tipenya apa, bobotnya apa. Kemudian di sini terdapat tabel perbandingan alternatif. Nah, tabel perbandingan alternatif itu data dari Excel tadi yang sudah kita isi. Nah, kemudian di sini ada normalisasi nilai ke N. Jadi kita mencari XN tiap kriteria dari 1 hingga 10. Di sini terdapat nilai normalisasinya. Kemudian step berikutnya ada nilai RIJ. Jadi RIJ itu adalah nilai optimal yang paling mendekati dari solusi ideal positif. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu X ke I atau X alternatif pada kriteria tertentu itu dibagi XN yang sudah kita cari tadi. Jadi kan kita sebelumnya sudah melakukan normalisasi. Nah, itu kita cari, kemudian kita bagi dengan XI. Di sini kita lakukan ke tiap-tiap alternatif yang ada. Jadi kan tadi ada 20 alternatif dan 10 kriteria. Berarti kurang lebih di sini ada sekitar 200 perhitungan setiap alternatif dan kriterianya. Kemudian kita mencari nilai YIJ. Nah, YIJ ini adalah matriks normalisasi terbobot. Jadi dari namanya saja normalisasi terbobot, berarti kita harus mengalihkan tiap RIJ tadi dengan nilai weight atau nilai bobotnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke solusi ideal positif. Jadi ini merupakan rumus dari solusi ideal positif dan juga negatif. Jika positif itu jika dia nilainya max, maka dia itu benefit tipenya. Dan kalau cost itu dia minus. Ketika solusi ideal negatif itu kebalikannya. Jika max itu cost dan min itu benefit. Nah, kemudian kita menentukan nilai D plus dan D min. Jadi D plus dan D min ini merupakan nilai jarak tiap alternatifnya itu yang mana yang paling mendekati. Nah, atau bahasa Inggrisnya itu Euclidean distance. Nah, ini tuh untuk menghitung seperti ini. Nah, itu untuk rumusnya itu ada square root yaitu akar penjumlahan dari XIJ tadi ditambah solusi ideal positif yang sudah kita hitung tadi dengan tiap alternatif ke I, kemudian akan dipangkatkan dengan 2, seperti itu. Kemudian kita akan mendapatkan nilai preferensi atau hasil akhir dari perankingan yang sudah kita hitung. Nah, untuk rumusnya simple yaitu D negatif tadi kita bagi dengan D positif ditambah D negatif. Nah, untuk hasil perankingannya di sini bisa dilihat untuk alternatif yang paling mendekati yaitu alternatif 17 dengan nilai 0,6716703. Nah, di sini saya akan menunjukkan untuk perhitungan dari Excel-nya, apakah hasilnya sama atau belum. Jadi kurang lebih sebelum saya menghitung di web tadi, di sini sudah ada perhitungan untuk Excel tersendiri. Nah, jadi ini untuk perankingan terakhirnya, di mana alternatif ke-17 menjadi ranking 1, kedua yaitu A7, A9, A15, dan hasilnya juga sama, seperti pada di Excel ya. Nah, ini untuk penilaiannya. Kemudian di sini kita bisa melihat histori penilaiannya. Jadi tadi ada batch ID. Batch ID ini seperti kayak ID untuk perhitungan. Jadi tiap perhitungan jika ada penambahan kriteria atau penambahan alternatif, perubahan bobot, perubahan tipe itu tiap batch akan beda-beda dan tidak akan mempengaruhi satu sama lain. Kemudian jumlah kriteria di sini ada 20, alternatifnya 10, dan rekomendasinya ada A17 tadi. Nah, kita bisa melakukan ekspor PDF. Nah, kita bisa melakukan ekspor PDF. Di sini hasil perankingan topsisnya, kemudian ada peringkat 1 sampai 20 berdasarkan perhitungan sebelumnya, kemudian ada alternatifnya apa, nilainya berapa, seperti itu. Nah, itu untuk kurang lebihnya isi dari web saya, judul dari web saya. Untuk kinerja bagaimana caranya kurang lebih semuanya hampir sama. Jadi mulai dari alternatif,
mulai dari kriteria itu semuanya melakukan yang namanya fetching data dari backend Laravel saya. Jadi di sini useState ini digunakan untuk state awal menerima datanya. Nah, useEffect ini untuk merender ulang atau ketika ada data baru, dia bisa dirender ulang kan. Handle input change masih sama, handle criterias dan handle work ini masih sama, yaitu mengambil datanya menggunakan Axios tadi. Nah, seperti ini. Dia masih async await sama. Kemudian handle submit ini digunakan untuk mengirim datanya, menambah data. Handle update juga mengupdate data. Di sini menggunakan set alert sama. Jadi di sini akan di-set ulang lagi ketika datanya sudah diisi, maka inputnya dikosongkan kembali. Kemudian ini untuk hapus datanya tadi, jadi dia ada seperti notifikasi peringatannya, apakah ingin menghapus, apa yakin, jika ya, maka dia akan melakukan hapus data, jika tidak, maka di-cancel. Nah, ini kurang lebihnya untuk retail alternatif itu sama saja. Kemudian untuk batches ini juga kurang lebih sama. Hanya saja untuk batches ini dia menerima datanya langsung dari backend, sehingga untuk di React.js ya dia hanya melakukan mapping saja. Jadi di sini tadi kan menggunakan form wizard. Nah, menggunakan form wizard atau React stepper tadi. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3 sampai 7. Nah, di sini itu ada sekitar 7. Jadi per komponen itu saya pecah. Nah, dan saya masukkan ke dalam props. Jadi props yang saya gunakan di sini ada banyak, mulai dari saya meneruskan data ke komponen lainnya, misal ke halaman 1, 2, atau mungkin menggunakan edit tadi kepada modal, itu saya juga menggunakan props. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini, data yang dikirim. Nah, jadi misal saya akan mencontohkan satu, untuk ini data. Nah, jadi sini langsung saya render. Saya tidak menggunakan props, tapi langsung saya render berupa objeknya. Di sini ada kriteria dan alternatif. Itu jadi jika kriteria ada datanya, maka akan di mapping seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan objek case karena bentuk datanya berupa objek, sehingga saya menggunakan objek case. Ini untuk indeks ya, jadi penomorannya. Jika untuk mengambil nilai datanya, saya menggunakan objek values. Nah, ini dari backend-nya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.